Shalom, saya Jonathan Wijaya dari Prodi Teknik Elektro, dan saya akan membacakan jawaban pertanyaan dan ringkasan dari tugas agama saya. Menurut Anda, apakah diperbolehkan kita mengasihi teman yang beragama atau berbudaya lain? Jawabannya adalah boleh, karena semua agama itu sama, dan hanya sedikit saja perbedaannya. Begitu juga dengan kebudayaan. Meskipun berbeda-beda, tapi kita bisa tetap mengasihi satu sama lain, seperti yang ada pada ayat Alkitab Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus pun berfirman demikian, yang artinya kita haruslah tetap mengasihi sesama kita meskipun berbeda. Lalu pertanyaan kedua, tulis makna pengampunan dalam ajaran agama Anda masing-masing. Pengampunan menurut ajaran Kristen artinya pembebasan atau pelepasan dari dosa. Dengan mengampuni, artinya kita merelakan kesalahan dari orang lain. Dan kita sebagai manusia juga diundang untuk bertobat dan memperoleh pengampunan dosa. Seperti pada Matius 18 ayat 22, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata padamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Lalu ringkasan untuk video pertama saya, cinta kasih adalah landasan bagi kita, dan dengan kasih kita harus mengasihi diri sendiri, dan dengan begitu kita bisa mengasihi orang lain. Dengan cinta kasih, kita bisa toleransi kepada orang yang berbeda dari kita. Cinta kasih ada yang ilahi, ada yang manusiawi. Tetapi yang paling perlu kita fokuskan adalah cinta kasih ilahi. Layaknya pohon dan air, saat air tidak disiramkan pada akar, maka pohon akan mati. Layaknya jika cinta kasih, jika manusia egois pada agamanya sendiri atau budayanya sendiri, maka rasa kemanusiaan kita akan mati karena tidak disirami oleh cinta kasih. Lalu, untuk video kedua, nomor 1, apakah kasih dan pengampunan mampu menyembuhkan penyakit mental dan fisik? Ya, bisa. Menurut penelitian, dendam akan menyebabkan penyakit fisik seperti stroke jantung karena aktifnya fight or flight situation dan tumbuhnya rasa kepahitan dengan seseorang. Tidak mengampuni seseorang adalah beban yang berat, tetapi hanya dengan cinta kasih dan pengampunan dapat menyebabkan penyakit mental dan fisik sirna. Dengan pengampunan dapat menciptakan rasa damai, rasa untuk tidak berprasangka buruk, dan selalu memberi senyum dan memberikan tempat di hati kita untuk orang lain. Rasul Petrus pernah menulis, yaitu pada 1 Petrus 3 ayat 9. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nomor 2, silahkan jelaskan salah satu contoh pengampunan dalam kitab sucimu. Apa penyebab lahirnya kemampuan mengampuni dan apa dampak dari kemampuan manusia untuk mengampuni ke depannya? Ya, untuk referensi dari Alkitab, yaitu Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Jadi pengampunan itu berawal dari rasa bersalah seseorang kepada kita karena melakukan sebuah kesalahan atau dosa. Dan hanya dengan pengampunanlah rasa bersalah tersebut sirna. Dan tercipta perasaan damai, senang, dan tidak berprasangka buruk.
Lalu ringkasan untuk video kedua, memang mengampuni tidak mudah, tetapi kita diharuskan untuk tetap mengampuni orang lain. Tradisi mengampuni ini dikenal dengan apimi, atau dalam bahasa Yunani-nya. Seperti pada Matius 22 ayat 39, Tuhan Yesus berkata untuk mengampuni 70 kali 7 kali. Begitu juga tertulis dalam doa Bapa kami. Kita pun harus mengampuni dan mengasihi orang lain yang bersalah kepada kita. Dengan begitu, kita terhindar dari penyakit dikarenakan dendam dan tidak mengampuni kesalahan orang lain. Lalu untuk tugas yang paling terakhir, presentasikan satu nilai atau kisah hidup dari MGR Sukija Pranata. Salah satu kisah hidup MGR Sukija Pranata yaitu saat masa merdeka atau mati untuk berjuang untuk berkemerdekaan sebagai rohaniawan. Sebagai rohaniawan, MGR Sukija Pranata memegang semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia dan menyuarakan keprihatinan Indonesia dalam diplomasi internasional. MGR Sukija Pranata memegang teguh semboyan dan prinsipnya, dan setiap harinya itu selalu diawali dengan misa harian. Setelah itu, ia mengisi harinya tidak hanya dengan orang-orang Katolik, tetapi juga berbicara tentang memberi perhatian pada pendidikan, pada pemikul tanggung jawab yang bermasalah, juga perhatian pada mereka yang menjadi pengungsi juga. Perjuangan untuk kemerdekaan tidak selalu tentang mengangkat senjata, tetapi juga mensupport dari belakang, seperti bantuan logistik dan lain-lain. Salah satu contohnya adalah MGR Sukija Pranata, yang menuliskan sebuah surat tentang untuk bergabung dalam pergerakan nasional dengan menggunakan asas Katolik. Karena menurut MGR Sukija Pranata, nasionalisme bukan hanya melulu tentang kesaudaraan berbangsa atau ideologi yang menanamkan semangat cinta tanah air belaka. Sekian dari video ini. Terima kasih.